warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa Ikhwani fillah ahibba azani Allah wa iyyakum hibbum fillah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kehidupan, kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat dalam ketaatan, dalam ibadah. Terutama hari ini adalah pertama dalam bulan Ramadan yang kita nanti-nanti ya, yang kita harapkan, dan alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan panjang umur. Dan mudah-mudahan kita bisa maksimal dalam beribadah penuh pada bulan Ramadan dengan segala bentuk peribadatan, min siyami wa qiyami wa dzikri wa tilawatil Quran wa sadaqah wa zakat fitr wa ghairi dzalik, dari segala jenis macam ibadah yang penuh pada bulan yang mulia ini. Dan bulan yang mulia ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk membentuk ketakwaan, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan satu bulan ini memang benar-benar kita dapat manfaatkan sehingga keluar dari bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu para ulama diantaranya menulis kitab yaitu Ramadan fursatul litaghyir. Ramadan adalah kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk berubah. Bisa juga dikatakan majalul hijrah, tempatnya seorang untuk berhijrah. Karena hijrah itu bukan hanya secara fisik. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya atau Ibnu Rajab Al-Hambali yang menyatakan bahwa al-hijrah hijratan. Hijrah itu ada dua. Hijrah bermakna fisik adalah al-intiqal min biladil kufur, biladil syirk ila biladil Islam. Berpindahnya dari negeri kafir, negeri yang musyrik kepada negeri Islam. Yang kedua adalah al-hijrah secara batin. Orangnya tidak perlu pindah ke sana kemari, akan tetapi dia disebut sebagai muhajir, sebagaimana hadis sahih ya disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yaitu al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir adalah orang yang hijrah dari apa yang Allah telah haramkan, Allah telah larang, kepada apa yang telah Allah cintai dan Allah ridhai dan Allah perintahkan. Maka Ramadan dijadikanlah Ramadan ini kesempatan untuk kita berhijrah. Hijrah bermakna meninggalkan apa-apa yang dilarang kepada apa-apa yang diperintahkan. Ya. Dan subhanallah, berkahnya Ramadan, karena memang berita ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kataballahu alaikum siyamah, yang Allah tetapkan, Allah wajibkan atas kamu puasa padanya. Tuftahu abwabul jannah, ya, dibukanya pintu-pintu jannah. Nah, ini keistimewaan bulan Ramadan yang penuh berkah. Kalau kita manfaatkan untuk hijrah, ini sangat tepat. Kenapa? Karena banyak fasilitas. Untuk ke arah situ tuh fasilitasnya banyak. Bayangkan kalau seorang mau berpindah rumah,
ya, dengan anak dan istrinya dan harta yang harus dia bawa tanpa fasilitas, bagaimana? Tidak ada truk, tidak ada yang mengangkut, ya, ini akan berat. Tetapi ketika dia mau hijrah, mau berpindah sama anak istrinya dengan membawa barang, terus tersedia kendaraan, tersedia tenaga untuk memikulnya dan seterusnya, maka itu adalah hijrah yang mudah. Apa fasilitas pada bulan Ramadan? Satu, ini bulan penuh berkah. Kedua, tuftahu abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu jannah. Di dalam penafsiran para ulama, di antara dalam kitab Sifatus Shaumin Nabi yang ditulis oleh Syekh Salim Hilali atau Syekh Ali Hasan Halabi, menyatakan bahwa tuftahu abwabul jannah, benar-benar dibuka. Yang kedua, mudahnya orang melakukan kebaikan. Artinya orang mudah melakukan hijrah, perubahan, taghyir, ya, revolusi mental. Inilah Ramadan ini sebetulnya revolusi mental bagi setiap individu. Kalau ini dimanfaatkan, masa akan terjadi revolusi mental secara menyeluruh, yaitu umat dan umat sedunia. Kita bisa lihat semalam di sini penuh nggak? Tarawih penuh nggak? Sepi? Hah? Penuh sampai keluar. Saya kemarin dari bandara, ya, dari bandara pulang, sudah di jama kan, safar, tapi di jalan ketemu, mampirlah, kebetulan ya takdir Allah bannya juga pecah, jadi sekalian mampir ke masjid, kagak kebagian, penuh, mau cari, udah keliling-keliling, sambil nunggu, ya, ada yang keluar, saya masuk gitu kan, subhanallah, sampai luar-luar. Tapi dia nggak masang ini karpet atau apa, karena banyak puing-puing baru dibangun. Takdirnya mampirnya di situ, pas pecahnya daerah situ, penuh. Subhanallah. Di sini juga penuh ya Pak ya. Isya taraweh penuh, subuh masih penuh juga. Separohnya. Tapi lebih beda kan dari yang biasa kan. Biasanya kalau subuh berapa sob Pak? Biasanya kalau kemarin lebih sampai sana, masya Allah. Itulah taghyir, perubahan yang kita rasakan. Umat begitu mudahnya, yang nggak biasa ke masjid begitu mudahnya. Yang dulu subuh nunggu dia, sekarang dia nunggu subuh. Ya, dulu subuh yang nunggu orang itu. Taghyir, perubahan. Ya, coba lihat nanti nih, ya hari kedua nih, malam kedua penuh lagi. Kalau kemarin mungkin ada yang nggak siap, masih ada yang di jalan, masih apa, nanti lebih persiapan lagi, penuh lagi, siap-siap itu, sewa tenda, ya. Begitulah magnet, ibarat Ramadan ini ibarat magnet, ya, yang menarik besi-besi, mau yang besi yang bagus, mau yang karatan ditarik, ya, sesama karatan tidak saling mengganggu. Ya, kalau udah di masjid nggak ada itu saling tumben Pak, nggak ada. Tumben antum nggak ada. Sesama tumben tidak saling mengganggu. Ya, semua lurus, fokus untuk apa? Litaghyir, untuk merubah, ya, untuk merubah dirinya. Inilah saatnya hijrah. Ya, makanya diantara nasihat para ulama, hendaklah seorang itu di dalam menghadapi bulan Ramadan untuk merubah dirinya penuh apa? Perlu apa? Azmu wa takhtid. Al azmu, azam yang kuat. Karena bulan-bulan lain berat untuk berubah diri. Tapi sekarang semua mendukung. Tidak ada yang menghina, tidak ada yang nyindir. Mau yang lama enggak ke masjid, tahu-tahu ke masjid, enggak ada yang peduli. Semua fokus, semua sedang berusaha merubah dirinya. Ya, perubahan harian kita yang biasanya nggak makan, biasanya makan menjadi nggak makan, ya, yang tadinya nggak bangun akhirnya jadi bangun karena sahur. Itu perubahan-perubahan harus dinikmati dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang tadinya malas baca Quran menjadi semangat. Bahkan ditulis oleh para ulama kiat menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan. Yang ingin satu kali khatam setiap waktu dalam 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap disempatkan 4 lembar aja.
mau sebelum sholat 2 lembar, habis sholat 2 lembar. Itu 1 kali khatam bisa selama sebulan, setiap 5 waktu. Coba, sampai begitu ulama teliti mengajak kita. Kalau yang mau 2 kali khatam, 8 lembar. Sebelum sholat 4 lembar, setelah sholat 4 lembar lagi. Begitu 5 waktu. Jadi 1 hari ya 8 kali 5 berapa? 40 lembar ya. Kalau yang mau 3 kali khatam, 12 lembar. 6 sebelum salat, 6 setelah salat. Tapi 1 kali aja udah. Enggak khatam pun enggak apa-apa. Yang penting berusaha. Khatamnya nanti pertengahan Syawal. Jangan berhenti itu. Begitu enggak khatam, wah, udah enggak baca lagi. Terusin aja. Dapat pertengahan Syawal, akhir Syawal juga enggak apa-apa. Enggak bisa ngejar nih. Ya, ternyata 4 lembar berat karena sibuk. Pokoknya kesibukannya melebihi Rasulullah. Ya, ada di antara manusia itu sibuknya lebih dari Rasul, sehingga nggak sempat baca Quran. Ya, padahal manusia yang paling sibuk dalam Islam, paling sibuk, paling berbakti, paling taat, paling bertakwa, paling takut. Pokoknya semua paling yang tujuannya kebaikan adalah Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang sangat agung, paling bermanfaat pada manusia. Siapa manusia yang paling bermanfaat kepada manusia? Rasulullah SAW, terutama manusia akhir zaman. Dan itulah sebaik-baik manusia. Dalam hadis sahih dikatakan afdalun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Siapa orangnya yang mencontohkan ini? Rasulullah SAW. Jadi kita jangan merasa paling sibuk. Yang paling sibuk itu Rasul. Ya, kita apa sih kesibukan kita? Ya, begitu. Sibuk mikirin harta orang, sampai nggak sempat baca Quran. Ngapain? Sibuk mikirin bisnis orang, sampai nggak khatam Quran. Ngapain? Rasulullah orang yang paling sibuk. Beliau banyak istilahnya ketika Ramadan banyak murajaah dengan malaikat Jibril langsung. Sistemnya talaqi, langsung dibimbing oleh Jibril atau menyetor dengan Jibril alaihissalam. Tayyib, kita teruskan bahwa jadikan Ramadan ini untuk hijrah, untuk berubah, untuk merubah diri, jangan bermalas-malasan. Sayangnya keumuman fenomena Ramadan itu ngantuk, lemes, tidur. Apalagi ada hadis dhaifnya, an-naum, tidurnya orang puasa ibadah. Udah tidur terus. Tidurnya orang puasa adalah ibadah katanya. Itu bukan hadis itu, Pak. Jangan mau dibohongi dengan hadis KW. Hadis itu ada KW, ada yang original ori, ya, ada yang KW 2, KW 3, ada yang palsu. Jadi jangan mau, wah, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Akhirnya tidur terus, nggak baca Quran, nggak ikut kajian, malas yang tadinya ikut kajian, malas kunjungan apa, nggak boleh. Itu salah itu. Lain kalau memang dia udah kerja semua ngantuk ya tidur, waktunya istirahat kayak lula untuk nanti malamnya biar kuat. Niatnya untuk nanti malam supaya kuat, bukan mau menghabiskan waktu. Begitu. Jadi afdalun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, dan tidak ada manusia yang bisa lebih dari Rasulullah SAW. Kita nggak akan lebih dari Nabi SAW dalam segi paling bermanfaatnya, ya, paling sibuknya dan seterusnya. Ya. Jadi tadi apa? Tidak cukup azam. Azam bagus, cita-cita, kesungguhan, tapi harus takhtid. Kata ulama, takhtid itu apa? Planning. Harus di planning bagaimana mengarah ke perubahan. Maaf, misalnya orang yang biasa ngerokok,
Ini waktunya untuk berhenti dari rokok. Udah siang kagak bisa, jangan bukanya pakai asap lagi. Orang-orang korma dia asap. Sayang amalan itu dari pagi udah nahan, pahit itu, diterusin aja. Udah puasa 24 jam 30 hari, 24 jam puasa dari rokok 30 hari, masa kagak mempan? Mudah-mudahan begitu Syawal muntah, pas ngisep lagi muntah. Wah, alhamdulillah anak lolos nih. Itu salah satu contoh. Ini maaf, ada kesempatan, ada metode ini metode itu, susah ya Ramadan ini waktunya kan nggak ketemu dari pagi sampai maghrib. Ya udah, simpen aja, cari yang sunnah, korma 3, air putih, terus yang lain apa, udah dilupakan itu. Coba ini jadikan teknik atau cara untuk hijrah, terutama dari ini. Kan sayang, saya kemarin baca data, ya ada yang data itu orang Indonesia untuk rokok dari Sabang sampai Merauke itu ratusan miliar satu hari. Dibakar itu ratusan miliar. Coba kalau diberiin beras, dibantu orang miskin, ya berapa yang bisa ketolong? Dibakar ratusan miliar. Ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ini waktunya kebiasaan buruk ditinggalkan. Makanya bukan azam saja, banyak orang berazam tapi nggak tahu caranya. Banyak orang berazam ingin jadi kaya, banyak nggak? Tapi nggak tahu caranya. Jualan bangkrut, nggak tahu cara jualan. Atau jualan kagetan, nggak pakar tapi ikut-ikutan. Wah, lagi musimnya jual kambing, mati semua. Ya, kok dia untung ya, saya kagak diurus. Cara kambingnya nggak tahu, ya. Ada itu penjual kagetan. Kenapa? Azamnya kuat, takhtitnya nggak ada, planning, ditulis, dicatat atau di planning. Begitu juga kita azam ingin berubah pada bulan Ramadan ini, ingin hijrah, ingin merubah diri kita, takjir, perubahan, maka harus ada takhtitnya. Apa takhtit? Di planning, ya. Apa yang ingin kita rubah, ya. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan ini. Tidak cukup dengan azam, tetapi juga dengan takhtid, dengan planning yang matang, ya. Kenapa? Karena begitulah orang Islam itu harus teliti. Tiap langkah itu harus diperhitungkan. Tidak cukup azam, tidak cukup hanya cita-cita ingin berubah, tapi tidak didukung dengan planning yang detail. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu ada planningnya. Ya tentunya semua insya Allah dan tawakal pada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu berazam, ya tawakal setelah itu pada Allah. Ya, maksimal. Kenapa orang bisa jadi berhasil, sukses? Bukan on the spot itu, bukan istilahnya mufajaatan, bukan nggak sengaja. Dia tahu-tahu nggak sengaja, tahu-tahu kaya. Nggak sengaja jadi presiden, nggak sengaja jadi presiden. Nggak sengaja tahu-tahu jadi dokter, pasiennya takut. Ya, tahu-tahu menerima pasien, habis bilang maaf nih pasien, saya kemarin nggak sengaja tahu-tahu saya jadi dokter. Mau nggak nih pasiennya mau diperiksa nggak? Bagaimana kalau ketidaksengajaan ini saya operasi jantung kamu dengan ilmu ketidaksengajaan? Mau? Operasi jantung dengan dokter yang punya ilmu ketidaksengajaan? Enggak ada, semua dengan sengaja, dengan planning. Takdirnya Allah, tapi planning manusia harus berjalan. Ya, harus ada. Begitu juga kita mau menjadikan Ramadan ini fursatul litaghyir, fursa untuk merubah diri kita. Harus ada kesengajaan, azam, dan harus ada planningnya, perhitungannya. Begini. Contohnya tadi mau meninggalkan amalan sesuatu yang buruk. Alhamdulillah sekarang ini kesempatannya. Ya maaf, sebagian orang ada ya yang mungkin kena hadis
sumu tasihu, hadis yang la aslalahu, tidak ada asalnya, bahkan sebagian melemahkan. Pernah dengar kan? Puasalah kamu akan sehat. Dia yakini itu. Nah, sugestinya, ya alhamdulillah sehat. Bisa jadi karena dia bersungguh-sungguh, makannya diatur, benar-benar ikut sunnah Nabi. Ya, dia nggak mau lemaknya berlebihan, kolesterolnya berlebihan, gulanya berlebihan. Tapi kalau dia yakini itu hadisnya la aslalahu ya nggak ada asalnya, bukan dari Nabi. Tapi ketika dia yakini sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Tapi benar-benar, ya, insya Allah. Jadi bukan karena ininya, azamnya dia dan planningnya dia, makannya apa. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Dia yakini itu, padahal hadisnya dhaif atau la aslalahu, tidak ada asalnya. Terus dia yakini, tapi makannya biasa aja, nggak diatur, nggak di planning, buka langsung asinan. Sholat isya-nya mules, ya, asinan, ntar ini lagi sahur, kredo. Ya, pokoknya yang ekstrim-ekstrim, nggak pernah makan korma, nggak apa, ya. Terus sahurnya lebih awal, jam 2 udah sahur, akhirnya jam 12 udah kelaparan, udah lemas. Apalagi kalau yang kena penyakit gastrik. Jadi hadisnya udah dhaif, orangnya juga parah cara mengamalkannya. Keyakinannya nggak di planning dengan, nggak dibarengi dengan planning, nggak bisa. Nah begitulah sahur Ramadan yang dibukanya pintu-pintu jannah, artinya banyak fasilitas mudah. Kita bisa lihat kemudahan umat pada bulan Ramadan dalam berlomba-lomba bersedekah untuk takjil, untuk berbuka puasa. Karena mereka meyakini barang saya memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu. Maka di Mekah atau di Arab Saudi itu waiting list, yang menyumbang itu nunggu waktunya karena ditolak sama panitia. Jadi kalau mau menyumbang ditolak, nunggu 10 tahun baru diterima. Saking banyaknya yang mau nyumbang. Sama di sini juga nunggu kan panitia. Di sini panitia yang nunggu. Sama-sama nunggu tuh kan beda. Kalau di sana muhsinin yang menunggu. Kalau di sini panitia yang nunggu. Kapan nih si Fulan? Kayaknya udah kaya tapi belum pernah nyumbang tuh takjil misalnya. Nunggu panitianya. Ya sama-sama nunggu, beda tipis. Baik. Jadi tadi azam wa takhtit. Ya, berazam dan memplanning, menghitung apa yang mungkin, ya. Dan Allah selain membuka pintu-pintu jannah juga menutup pintu neraka. Ini fasilitas yang kedua, ya, fasilitas yang kedua untuk memudahkan kita, yaitu apa? Wa tughliqu fi abwabul jahim. Seorang yang ingin hijrah, ingin berubah pada bulan Ramadan ini mudah. Satu tadi, dibukanya pintu jannah dan ditutupnya pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka. Dalam tafsirnya dipersulitnya perbuatan buruk. Contoh, kita biasa bohong, mana orang yang lepas nggak pernah bohong. Tapi ketika puasa, kita sahur, berangkat, meninggalkan anak istri di rumah, ya, di jalan mana anak istri tahu, mana keluarga tahu, di kantor mana, ya, bisa aja kita pura-pura puasa. Kelihatannya ke kantor pulang, dari kantor pulang katanya mampir dulu. Kan di Indonesia hanya Ramadan tuh hanya terasanya tuh hanya seminggu. Lepas itu bebas lagi. Minggu kedua ada warteg setengah tiang, setengah tenda gitu ya, kakinya aja kelihatan. Ya, ada itu saya lihat. Ya, udah biasa aja lagi. Nah, seorang kepala keluarga sahur bersama keluarga, berangkat
selesai kerja, mungkin kerjanya pulangnya lebih awal, dia bisa mampir. Atau kalau dia bos di dalam kamar sendiri, dia bisa bawa makanan, dia bisa makan. Keluarganya nggak tahu, pegawainya juga nggak tahu. Tapi ketika itu seorang bertahan, padahal duitnya banyak, dia bisa beli kapan aja, dia bisa makan, tapi dia bertahan sampai pulang lagi ketemu istrinya, pulang lagi ketemu keluarganya, buka bersama dengan keluarga, sama-sama lapar, sama-sama menahan. Ya, itulah perbuatan buruk lebih tercegah pada bulan Ramadan ini. Nah, ini fasilitas kemurahan dari Allah, ya, istilahnya keistimewaan dari Allah, tinggal kita manfaatkan. Kita biasa jujur pada bulan Ramadan, diteruskan bulan-bulan selanjutnya kejujuran pada bulan Ramadan untuk bekal kehidupan kita 11 bulan, mengarungi 11 bulan dengan jujur sebagaimana jujurnya pada bulan Ramadan. Iya, karena hadisnya kan jelas. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang siddiq. Innallaha ma'as-shadiqin. Ya, iyyakum atau alaikum bis-sidqi, hendaklah kamu dengan jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berpegang dengan jujur. Mudah untuk berbuat jujur pada bulan Ramadan ini, lebih mudah dibanding bulan-bulan yang lain. Seorang pegawai ketika bulan Ramadan dia berpuasa, dia sudah niat dari semalam, dia sahur, ya, bersama keluarga, dia berangkat kerja. Di tempat pekerjaannya dia lagi mau disogok sama orang, riswah. Dia malu, wah, buat apa saya puasa? Ya, memang nggak batal. Raswah itu nggak membatalkan puasa. Raswah tahu ya, sogok ya. Yang nyogok, yang nerima sogok dan menyogok, dua-duanya di neraka. Ketika dia puasa, puasanya bisa ngerem. Wah, maaf Pak, ini soimun, aku ini puasa. Mau berantem nggak jadi, ini soimun. Orang udah mengejek dia, menantang dia, mau memukul dia, dia sabar. Ya, ini soimun, aku orang yang berpuasa, nggak pantas ribut, nggak pantas menerima sogokan atau menyogok dan seterusnya. Ramadan ini dahsyat, ibadah puasa ini dahsyat, bisa ngerem perkara-perkara yang buruk. Bagaimana kalau mobil tanpa rem? Nah, Ramadan ini dijadikan untuk rem. Hawa nafsu kita direm, syahwat kita direm. Yang biasa nerima sogokan, minimal pada bulan Ramadan malulah dia puasa kok nyogok atau disogok dan seterusnya. Dan perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena ditutup pintu neraka. Maknanya berat orang untuk melakukan keburukan. Kalau memang ada, itu memang orang yang sudah terkalahkan. Ada juga yang buruk, yaitulah manusia. Kadang-kadang kalah dengan dirinya, dengan bisikan dirinya juga kalah. Nah, bagaimana kalau tanpa rem? Na'udzubillah. Siapa yang mau dapat kendaraan, ya, dia dengan anak istrinya naik mobilnya ini 10M, mewah, mobil mewah. Cuman begitu mau udah ini, kata yang ngasih mobil, ya maaf nih ada kekurangannya satu Pak. Mobilnya sudah lengkap semuanya, safety-nya apa lengkap, cuman nggak pakai rem. Mau? Anak istrinya udah di samping, udah siap-siap, istrinya udah siap, anaknya mau dikasih mobil 10M, nggak pakai rem, kecepatannya 300 sampai 350 km per jam. Kalau mau juga ya jalanin aja, paling bangun-bangun man robuka, ya, ke jurang gitu. Nggak ada yang mau, walaupun harga mobil itu 10M atau 20M, tapi nggak ada rem, mau rem tangan, mau rem apa, nggak ada, gasnya ada. Nah, Ramadan ini fursatul taghyir, dan di Ramadan ini tadi dengan ditutupnya pintu-pintu neraka, itu adalah rem
ya, susah berat orang untuk melakukan dosa. Ini harus dimanfaatkan untuk apa? Untuk hijrah, untuk taghyir, untuk merubah diri kita. Yang biasa bohong jadi nggak bohong, yang biasa bakhil dengan istrinya jadi nggak bakhil, ya, karena tadi yang biasa bakhil dengan orang tuanya jadi nggak bakhil, yang malas berdoa selama ini jadi banyak berdoa, dan seterusnya. Nah, inilah taghyir, perubahan-perubahan yang harus kita nikmati, harus kita berazam untuk berubah, dan harus kita planning benar-benar. Jangan berlalu begitu saja. Mumpung ini hari pertama, mumpung kita diberi kesehatan, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita sampai bulan seterusnya. Karena kita tidak tahu di antara Ramadan yang kapan yang Allah terima. Berapa kali di antara kita ada yang sudah merasakan 60 kali Ramadan. Di antara kita ada yang merasakan sudah 50 kali Ramadan. Ya. Tahu nggak mana Ramadan yang keberapa yang diterima? Wallah alam, nggak tahu. Bisa aja semuanya nggak diterima. Kalau ulama salaf mengatakan, kalau aku tahu ada satu amalan yang aku diterima, itu sudah cukup menenangkan aku. Karena nggak ada beritanya, nggak ada setiap amalan langsung ada apa istilahnya laporan. Wah, kalau ada enak kita. Tiap sholat 5 waktu ada lembaran itu. Asar kamu diterima karena riya, nggak diterima karena riya. Maghrib diterima agak khusyuk dikit. Nah, enak itu. Nggak ada. Tahu-tahu ngadap Allah. Di antara manusia yang menghadap Allah menyesal. Kenapa? Faja'alnahu ma'amil min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan yang mereka kumpulkan, mereka amalkan, kami kumpulkan, dan kami jadikan seperti debu yang ditiup angin. Amalannya seperti debu yang ditiup angin. Apa artinya? Habis. Padahal dia merasa sudah banyak mengamal itu. Kan di dalam surat Al-Ghasyiyah juga ada itu. Amilatun nasibah. Amalan orang-orang yang nawasib. Nawasib kalau menurut Syiah itu para sahabat. Itu jahatnya Syiah dalam menafsirkan Al-Quran. Padahal nawasib di sini ada orang-orang yang banyak beramal di dunia, tapi ternyata amalannya nggak benar, bisa nggak ikhlas, atau ikhlas tidak benar, ya, itu akan menjadi debu, sia-sia. Pernah merasakan kerja 1 bulan gak digaji, 2 bulan gak digaji, apa perasaannya? Udah bangun pagi ninggalin anak sedang tidur, pulang anak sudah tidur lagi. Begitu sebulan, begitu mau siap-siap nerima gaji, apa kata bosnya? Afwan, ya, bulan ini kagak ada, nggak ada bisa terima gaji. Kapan bos? Nggak tahu, kita lagi dalam problem, ya, minta maaf aja. Apa perasaannya? Ya, marah. Atau ya udah kalau gitu saya keluar, saya mencari perusahaan lain, bos lain. Ya silakan, kami udah nggak sanggup. Ada itu. Ada yang nggak bisa nerima pensiun, bangkrut, bankrupt. Di dunia kita masih bisa cari bos lain, cari perusahaan lain. Kalau menghadap Allah ternyata habis, mau cari bosnya apa? Mau balik kemana? Nggak ada, udah stagnan udah di situ. Habis nggak habis kita harus hadapi. Mas, ya Allah, ada sisa sedikit nggak? Nah, habba'an mansura. Kata Allah, seperti debu yang ditiup angin atau debu yang divakum gitu. Ada sebagian orang yang amalannya seperti itu. Ya, maka jadikan Ramadan ini fursatul taghyir dalam segala segi. Jadi orang yang paling bermanfaat di antara manusia. Ya. Dan juga tadi mau ingin, ya, meninggalkan perkara-perkara yang buruk karena ada fasilitasnya, yaitu pintu jannah dibuka dan pintu neraka ditutup. Ini fasilitas. Dan bukan itu saja, di penjaranya, di kerangkengnya, diikatnya asyayatin, atau dalam hadits lain maradis syayatin, tipu daya setan,
setan atau bos-bosnya setan, semua penafsiran ada. Intinya bisikan itu, bisikan setan pada bulan Ramadan ini kurang, bahkan tidak efektif keumumannya. Terus kok masih ada orang yang mencuri, menipu, ya, dan lain-lainnya. Di antaranya adalah itu memang asli sifat kita. Karena memang sebelum diganggu syaitan, kita ini sudah mempunyai dalam penciptaan yang Allah ciptakan, kita sudah mempunyai sifat keluh kesah, gundah gulana. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu jazua, wa idza massal khairu manua illal musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan gundah gulana. Kalau ditimpa keburukan dia goncang, kalau ditimpa kebaikan dia bakhil. Ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami tahu pada diri manusia itu ada bisikan-bisikan hawa nafsu, bisikan-bisikan buruk. Tambah lagi korin yang membisikkan, tambah jadi. Korin kita dari bangsa jin yang jahat itu selalu membisikkan yang buruk. Kita juga mempunyai nafs, ya. Innan nafsa la amartu bisu. Sesungguhnya jiwa cenderung memerintahkan yang buruk. Ini akan terlihat pada bulan Ramadan. Setan di penjara, nafsunya yang memerintahkan keburukan. Bohong, bakhil, pura-pura puasa. Ada seorang suami di depan istrinya sahur sama-sama sama anaknya, memimpin doa lagi. Masya Allah. Begitu udah pergi, dia mampir, ya, ke warung-warung yang itu, warung setengah tiang itu, ya, pulang belaga lemes lagi di depan istrinya, buka paling banyak lagi. Yang begini dikeplak aja kalau punya suami kayak gini, ya. Ada apa enggak? Ya, ada. Buktinya lihat ada itu. Warung makanya masih buka, sebagian warung-warung buka, ya. Nah, ini kenyataan. Padahal tadi syaitan sudah dipenjara, Jahannam sudah ditutup. Nah, Ramadan ini kita ngelihat nafs kita. Inna nafsa la'amatu bisu. Sesungguhnya jiwa cenderung memerintahkan keburukan. Nah, itulah. Maka masih ada terjadi keburukan-keburukan. Faliyadzubillah. Maka jadikan Ramadan fursah litaghyir, kesempatan untuk merubah, menekan nafsu kita, nafsu lawamah, nafsu yang dicela. Yang tercela ini kita tekan. Memang berat, itulah jihad, jihadun nafs. Ya, di Ramadan ini adalah disebut jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Haditsnya yang roja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar, ma huwa jihadil roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, ma huwa jihadil akbar ya Allah jihadun nafs. Itu bukan hadits, ya, tapi sebagian maknanya benar. Kita kembali dari jihad besar, itu jihad kecil, yaitu perang Badar, akan menghadapi perang jihad besar, yaitu jihadun nafs. Jihadun nafs itu jihad akbar, lebih besar, jadi jihad perang. Ya, itu kaulnya Ibrahim bin Ablah, asar dari tabi'in yang enggak cocok dengan beberapa dalil. Tetapi secara urutan seorang enggak akan jihadul akbar bimana perang sebelum jihadun nafs. Bagaimana seorang bisa jihad kalau melawan dirinya aja enggak bisa? Maka kata Syekh Ali Hasan Halabi, jihadun nafs bukan jihadul akbar, tapi jihad yang harus dilalui sebelum orang jihad bermakna perang. Nah, kesempatan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, yaitu pada Ramadan ini, pada bulan Ramadan yang tadi penuh jaminan, yang tidak mungkin saya bahas semuanya. Saya rasa cukup, ya, karena saya ada keperluan dan tidak bisa buka di sini. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan 1-2 silakan, kalau enggak saya tutup langsung. Tidak ada? Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.